Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya An-Nur Wilda dengan NIM 4122057 dari kelas 3BD 4 Jasa Konstruksi jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan depresiasi dengan metode Declining Balance Depreciation atau biasa juga disebut dengan metode saldo menurun. Metode saldo menurun ini adalah salah satu metode depresiasi yang mempercepat pengalokasian biaya aset ke tahun-tahun awal masa manfaatnya. Dalam metode ini, depresiasi dihitung sebagai persentase tetap dari nilai buku aset yang tersisa pada awal periode. Dengan demikian, beban depresiasi lebih besar di awal masa manfaat dan akan berkurang seiring waktu. Adapun rumus dasar metode saldo menurun ini ialah depresiasi atau DBD sama dengan R dikali book value T, di mana R adalah tingkat depresiasi dan book value T adalah nilai buku aset pada awal periode. Penjelasan lebih detail mengenai langkah-langkah perhitungan beban depresiasi pada metode ini akan saya uraikan di dalam video ini. Adapun data-data yang saya dapatkan untuk perhitungan ini saya dapat di dalam artikel ataupun berita-berita terpercaya. Untuk link sumber datanya akan saya cantumkan di dalam deskripsi di bawah video ini. Semoga teman-teman dapat memahami konsep metode depresiasi saldo menurun ini yang saya jelaskan. Yuk langsung saja kita mulai pembahasannya. Kita mulai dengan data yang sudah diketahui yang saya ambil dari artikel ataupun berita yang ada di Google, di mana nilai investasi awal atau biaya perolehan aset sebesar 931 miliar 270 juta pada tahun 2019. Nilai sisa aset di akhir masa penggunaan sebesar 458 miliar 490 juta pada tahun 2024. Dan umur aset diperkirakan selama 5 tahun dari tahun 2019 hingga 2024. Kemudian kita akan menghitung persentase penyusutan tetap atau dengan simbol R, yang dimana rumusnya R sama dengan 1 dikurang S per I pangkat 1 per N, dimana S itu nilai sisa, I nilai investasi, dan N umur aset. Rumus ini saya ambil dari buku Ekonomi Teknik karya Giatman. Kemudian masukkan angka-angka atau data-data yang diketahui ke dalam rumus R ini, di mana S atau nilai sisa sebesar 458 miliar 490 juta dibagi nilai investasi sebesar 931 miliar 270 juta pangkat 1 per N atau 5. Persentase penyusutan yang dihasilkan sebesar 13,21%. Setelah mendapatkan hasil persentase penyusutan, kemudian masukkan hasil tersebut ke dalam tabel ini. Terlebih dahulu, di dalam tabel ini terdapat tahun, biaya perolehan, persentase penyusutan, beban penyusutan atau declining balance depreciation atau depresiasi, akumulasi penyusutan, dan terakhir nilai buku akhir tahun. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih biaya perolehan ini. Biaya perolehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset, termasuk harga pembelian, biaya pengiriman, instalasi, dan biaya lain yang diperlukan hingga aset siap digunakan. Dalam tabel ini, biaya perolehan awal sebesar 931 miliar 270 juta dan tetap sama hingga aset mulai disusutkan. Adapun beban penyusutan atau depresiasi ialah nilai yang dialokasikan sebagai biaya setiap tahun selama masa manfaat aset. Dan
akumulasi penyusutan ialah total beban penyusutan yang telah dikumpulkan dari tahun ke tahun. Dan terakhir, nilai buku akhir tahun. Nilai buku akhir tahun ialah sisa nilai aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Pada tahun ke-0, biaya aset atau biaya perolehan sebesar 931 miliar 270 juta. Belum ada, pada tahun ke-0 ini belum ada beban penyusutan yang terjadi. Kemudian pada tahun ke-1, biaya aset tetap sebesar 931 miliar 270 juta dan persentase penyusutan 13,21% yang didapatkan pada rumus ini. Kemudian menghitung beban penyusutan atau depresiasinya. Beban penyusutan ini didapatkan dari hasil perkalian biaya aset dikali persentase penyusutan. Dan untuk akumulasi penyusutan pada tahun ke-1 itu sama dengan beban penyusutan. Adapun nilai buku akhir tahun didapatkan dari hasil biaya perolehan dikurangi beban penyusutan atau depresiasi. Nah, pada tahun kedua, biaya perolehan atau nilai aset diambil dari nilai buku akhir tahun, kemudian dimasukkan ke dalam biaya perolehan. Beban penyusutannya sama dengan langkah pada tahun pertama, yaitu biaya perolehan dikalikan dengan persentase penyusutan. Adapun untuk akumulasi penyusutannya, pada tahun kedua ditambah dengan atau dinyublahkan dengan pada tahun pertama. Dan nilai buku akhir tahun dari biaya perolehan dikurangi beban penyusutan. Dan selanjutnya pada tahun ketiga, keempat, dan kelima, untuk langkahnya sama dengan pada tahun kedua, sehingga didapatkan nilai buku akhir tahun sebanyak 458 miliar 490 juta yang sama dengan hasilnya nilai sisa yang di sini. Setelah menghitung beban penyusutan atau depresiasi, kemudian dibuatkan grafik seperti yang tertera atau yang terlihat dalam Excel ini, yang dimana yang pada garis warna biru ini menunjukkan penurunan nilai buku atau book value dari investasi awal hingga nilai sisa. Kemudian yang warna hijau ini yang seperti tangga ini menunjukkan tangga beban penyusutan per tahun dengan nilai beban penyusunan yang tercantum di tengah setiap langkah. Mohon maaf, ini bukan minus ya, tetapi plus seperti yang di tabel ini. 123 miliar. Nah, kemudian yang warna merah garis putus-putus ini menunjukkan nilai sisa yang berada pada nilai 458 miliar 490 juta. Setelah menghitung depresiasi, kemudian kita harus menghitung cash flow setelah pajak. Jika ada yang bertanya, kenapa sih harus menghitung cash flow setelah pajak? Karena menghitung cash flow setelah pajak adalah bagian penting dalam analisis keuangan yang memberikan pandangan realistis terhadap performa bisnis. Ini memastikan bahwa semua keputusan bisnis dan investasi didasarkan pada angka yang benar dan mencerminkan kondisi keuangan setelah kewajiban pajak terpenuhi. Nah, pada cash flow setelah pajak ini untuk menghitungnya diketahui investasi atau nilai aset awal 931 miliar yang sama dengan pada perhitungan depresiasi, nilai sisanya, dan umur asetnya juga. Nah, yang berbeda di sini annual benefitnya. Annual benefit saya ambil dalam berita, annual cost-nya juga
Sedangkan pajak perusahaan saya ambil pada berita yang hangat dibahas sekarang, yang dimana pemerintah menaikkan PPN senilai 12%. Sekarang mari kita lihat tabel perhitungan yang ada pada Excel ini. Di dalam tabel ini terdapat 9 kolom. Yang pada kolom pertama atau ke A terdapat tahun, menunjukkan tahun berjalan dari 0 hingga 5. Dan kolom berikutnya cash flow sebelum pajak. Yang pada kolom B menunjukkan biaya yang dikeluarkan setiap tahun termasuk investasi awal, dan kolom C pendapatan dari proyek setiap tahun. Dan kolom D atau net cash flow, arus kas bersih sebelum pajak diperoleh dari C pada kolom C dikurang kolom B. Dan untuk kolom E, depresiasi atau declining balance depreciation, yang angkanya didapatkan pada tabel perhitungan sebelumnya yang saya jelaskan. Dalam kolom ini menunjukkan beban penyusutan setiap tahun. Adapun kolom ke F itu book value atau nilai buku, yaitu nilai aset setelah dikurangi penyusutan. Adapun kolom G atau PKP, penghasilan kena pajak, dihitung dengan rumus net cash flow dikurang depresiasi. Kolom H, pajak, hasil dari penghasilan kena pajak atau PKP dikalikan dengan tarif pajak. Atau kolom G dikali dengan pajak 12%. Yang terakhir kolom I, kolom cash flow setelah pajak, yang dihitung menggunakan rumus net cash flow atau kolom D dikurang pajak atau kolom H ditambah E atau depresiasi. Pada tahun ke-0 atau investasi awal, kita memiliki cash outflow atau pengeluaran sebesar 931.270.000.000. Tidak ada pendapatan inflow atau inflow, sehingga net cash flow-nya didapatkan negatif sebesar 931.270.000.000. Dan untuk di tahun ke-1 hingga tahun ke-5, di sini memperoleh pendapatan tahunan sebanyak 260 miliar dan biaya pengeluaran sebesar 445.250.000.000, sehingga menghasilkan net cash flow sebesar 214.750.000.000. Dan untuk perhitungan atau kolom E, depresiasi, didapatkan pada tabel yang sebelumnya pada beban penyusutan. Dan pada di tahun pertama ini beban penyusutan adalah 125.823.743 rupiah. Beban ini menurun setiap tahun sesuai dengan tabel. Adapun untuk book value dihitung dengan mengurangkan akumulasi penyusutan dari nilai aset awal. Misalnya untuk book value pada tahun ke-1 didapatkan dari book value pada tahun ke-0 dikurang depresiasi. Dan untuk
penghasilan kena pajak dihitung dengan mengurangi beban penyusutan atau depresiasi dari net cash flow. Seperti ini rumusnya ya, itu dapatkan net cash flow dikurang depresiasi atau beban penyusutan. Dan untuk pajak kita dapatkan dari perhitungan PKP atau penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak 12%, sehingga didapatkan 11 miliar 3.301.000. Dan untuk cash flow setelah pajak, perhitungannya net cash flow dikurangi pajak ditambah dengan depresiasi, sehingga mendapatkan nilai 326 miliar. Nah, untuk langkah pada perhitungan tahun kedua hingga kelima itu sama dengan langkah pada tahun ke-1. Adapun yang perbedaannya pada tahun kelima itu cash flow setelah pajak kita tambahkan dengan nilai sisa. Dan dimana itu perhitungannya net cash flow dikurang pajak ditambah depresiasi ditambah dengan nilai sisa, sehingga didapatkan 725 miliar 655.028.000. Itu adalah cash flow setelah pajak terakhir yang kita dapatkan setelah perhitungan. Nah, untuk tabel ini saya dapat referensi dari buku Ekonomi Teknik Giatman. Itulah penjelasan mengenai depresiasi atau penyusutan, atau dalam bahasa Inggrisnya declining balance depreciation, dan juga cash flow setelah pajak pada metode ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.